Nasional Geografis tentang hutan mangrove. Sungai Kembung, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Teluk Pambang adalah nama salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Indonesia. Latar belakang berdirinya desa Teluk Pambang ini tentunya mempunyai sebab akibat dan alasan tersendiri dari para pencetus dan tokoh-tokoh yang memperjuangkannya. Begitu pula masyarakat sebagai pendukung dari terbentuknya desa Teluk Pambang. Desa Teluk Pambang berasal dari dua kata, yaitu teluk dan bambang, di mana teluk diambil dari aspek geografi. Desa Teluk Pambang yang sepanjang pesisir pantainya terbentuk teluk karena terapit antara dua tanjung, yaitu Tanjung Senekip dan Tanjung Parit. Sedangkan nama Bambang diambil dari nama orang pertama yang membuka kampung atau desa Teluk Pambang tersebut. Perairan desa Teluk Pambang merupakan lokasi atau zona pemanfaatan bagi nelayan untuk menangkap ikan terubuk. Karena pada saat ini ikan terubuk merupakan komoditi perikanan yang memiliki nilai jual yang tinggi, atau dalam istilah lainnya ikan terubuk adalah ikan primadona para nelayan. Selain nelayan, perairan desa Teluk Pambang merupakan kawasan perairan Teluk Pambang juga banyak dilewati pedagang-pedagang yang berlayar ke Malaysia atau Singapura dengan membawa hasil-hasil hutan dan pertanian. Sehingga pada waktu itu tidak menutup kemungkinan bagi nelayan yang menangkap ikan maupun pedagang yang berlayar pernah berlabuh di perairan Teluk Pambang guna menghindari dari angin dan gelombang yang kencang atau kehabisan perbekalan. Selain dari nelayan, ekosistem mangrove merupakan salah satu sumber daya pesisir yang terdapat di Indonesia yang memiliki keanekaragaman yang sangat tinggi, yang berfungsi penting secara ekologis. Secara ekonomi, mangrove telah memberikan manfaat baik langsung maupun tidak langsung. Manfaat ekonomis secara langsung dapat diterima masyarakat seperti sebagai sumber bahan kayu dan arang. Pulau Bengkalis berbatasan langsung dengan Selat Malaka yang dipengaruhi kondisi lingkungan pesisir. Ekosistem sumber daya alam pesisir Pulau Bengkalis didominasi oleh hutan mangrove. Salah satu ekosistem mangrove yang memiliki letak geografis berhadapan langsung dengan Selat Malaka adalah ekosistem mangrove Sungai Kembung. Secara administrasi berada di Kecamatan Bantan. Kondisi yang strategis ini mampu menggeliatkan perkembangan ekonomi dan perubahan penduduk di daerah ini. Aktivitas pemanfaatan mangrove yang selama ini dilakukan adalah pemanfaatan secara fisik berupa pemanfaatan kayu secara terus-menerus tanpa kegiatan penanaman kembali. Masyarakat suku asli yang bermukim di sekitar hutan mangrove Sungai Kembung merupakan sekelompok masyarakat yang menggantungkan ekonomi rumah tangganya dari sumber daya mangrove secara turun-temurun. Kondisi ini dapat memberikan tekanan yang signifikan terhadap ekosistem hutan mangrove dan berdampak pada ancaman terdegradasinya ekosistem hutan mangrove tersebut secara perlahan. Putri memperkirakan perubahan luas hutan mangrove Pulau Bengkalis sebesar 129 hektar selama kurun waktu 1992 sampai dengan 2002, dari 8.182.080 hektar pada tahun 1992 menjadi 6.115.950 hektar pada tahun 2002 atau sebesar 201.213 hektar per tahun. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan adanya kajian mengenai pemanfaatan fisik ekosistem mangrove Sungai Kembung untuk menggambarkan tingkat pemanfaatan kayu mangrove oleh masyarakat suku asli. Dengan demikian, terjadinya pemanfaatan mangrove ini dapat dilakukan tindakan preventif atas dampak buruk dan degradasi mangrove di masa mendatang. Pemanfaatan kayu mangrove telah dilakukan masyarakat suku asli yang bermukim di sekitar ekosistem mangrove Sungai Kembung secara turun-temurun dan menjadi sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Motivasi ekonomi terhadap penebangan kayu mangrove karena adanya peluang dalam memenuhi kebutuhan bahan baku arang, bahan bakar untuk produksi arang, kayu cerocok dan kayu bakar untuk energi rumah tangga. Skema pemanfaatan kayu mangrove yang dihasilkan masyarakat dalam memenuhi berbagai kepentingan tersebut. Kondisi pemanfaatan ini seperti yang diungkapkan oleh Putri, bahwa pemanfaatan kayu mangrove yang dilakukan di Pulau Bengkalis adalah untuk kayu arang, kayu bakar, dan kayu bangunan. Pemanfaatan ini bagi penduduk di sekitar hutan mangrove merupakan pekerjaan secara turun-temurun. Mengelola usaha tersebut, panglong arang yang dikelola langsung pemiliknya umumnya dimiliki oleh masyarakat suku Akit. Pada pemanfaatan kayu cerocok, pemanfaatan kayu mangrove untuk kayu cerocok di masyarakat yang tinggal di sekitar hutan mangrove Sungai Kembung bergantung pada permintaan, terutama melalui penampung kayu cerocok yang ada di lokasi. Kayu cerocok yang dihasilkan banyak dipergunakan untuk material bangunan sebagai kayu alas pondasi bangunan untuk daerah dengan kondisi tanah yang labil seperti di Pulau Bengkalis. Putri menyebutkan bahwa pemanfaatan kayu mangrove untuk kayu bercerocok berkaitan dengan karakteristik masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan bantaran sungai dengan kondisi wilayah yang berlumpur dan rawa. Haikal mengemukakan bahwa kayu mangrove untuk kayu cerocok digunakan masyarakat untuk membangun rumah sebagai kayu pancang bagi fondasi rumah warga yang tidak terlepas dari kondisi daerah yang merupakan daerah rawa bergambut. Di samping itu, karena harganya yang relatif murah dibandingkan fondasi beton, kayu cerocok tidak dijual langsung kepada pengguna, akan tetapi melalui penampung. Dijumpai 3 penampung kayu cerocok tebangan masyarakat di Sungai Kembung. Penampungan kayu cerocok berlokasi di sekitar jembatan Sungai Kembung. Dari lokasi ini, kayu cerocok didistribusikan baik lokal maupun luar daerah, terutama Bengkalis merupakan kendaraan roda 4 atau mobil bak terbuka. Selanjutnya, pemanfaatan kayu mangrove yang dimanfaatkan masyarakat sebagai kayu bakar karena mudah dalam memperolehnya dan sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat setempat. Sejalan dengan itu, Putri menyebutkan bahwa kayu bakar sebagai sumber energi untuk kebutuhan memasak dirasakan besar manfaatnya karena dapat diperoleh dengan mudah dengan harga yang tidak mahal. Sementara, Haikal menyebutkan bahwa pengambilan kayu mangrove untuk kayu bakar banyak dilakukan oleh kalangan masyarakat ekonomi rendah. Sejalan dengan itu, Indriani menyebutkan bahwa pemanfaatan kayu mangrove untuk kayu bakar di Pulau Bengkalis mengacu kepada banyaknya keluarga sejahtera rendah. Sedangkan Inyo et al. Atau dalam Anwar dan Gunawan menyebutkan bahwa kayu dari famili Rhizoporaceae merupakan kayu bakar berkualitas baik karena menghasilkan panas yang tinggi dan awet. Kayu bakar menjadi sangat penting bagi masyarakat golongan miskin di saat harga bahan bakar minyak tanah melambung tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan kayu bakar, cara pengumpulannya tergantung permintaan, baik langsung dari konsumen maupun melalui penampung kayu bakar. Dijumpai 12 produsen kayu bakar atau selain penampung kayu cerocok dan panglong arang yang memproduksi kayu bakar untuk dijual kembali kepada konsumen. Permintaan untuk tingkat lokal, masyarakat dapat menjual langsung kepada pembeli, seperti rumah makan, kedai kopi, dan kebutuhan hajatan masyarakat. Permintaan dari luar daerah biasanya melalui penampung yang nantinya menjemput kayu bakar di masyarakat yang memproduksi kayu bakar. Pemanfaatan kayu mangrove tersebut merupakan pemanfaatan langsung kayu yang khusus ditebang untuk dimanfaatkan sebagai kayu bakar. Berbeda dengan yang dilaporkan oleh Ain, bahwa pengambilan kayu bakar yang dilakukan masyarakat di Desa Kembung adalah kayu-kayu kering yang terdapat pada hutan mangrove kemudian dijual kembali kepada masyarakat setelah dikemas rapi dalam bentuk ikatan. Sama halnya yang disampaikan oleh Putri. Desa Kembung Luar memanfaatkan kayu mangrove untuk kayu bakar adalah dari ranting-ranting kayu mangrove di hutan mangrove setempat.
Penyediaan kayu bakar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lainnya selain dilakukan oleh masyarakat juga dilakukan oleh penampung kayu cerocok dan beberapa panglong arang. Penyediaan kayu bakar yang dilakukan oleh penampung kayu cerocok adalah dari kayu cerocok yang dibeli oleh masyarakat. Sebagian diantaranya diproduksi sebagai kayu bakar dan dijual kembali kepada konsumen. Sebagian panglong arang memproduksi kayu bakar dari sisa-sisa potongan kayu untuk produksi arang maupun dari kayu yang tidak sesuai ukuran untuk diproduksi sebagai arang. Meskipun sebagian dari itu digunakan sebagai bahan bakar untuk produksi arang. Sarana dan prasarana kerja. Sarana dan prasarana kerja bagi seorang penebang kayu mangrove meliputi alat tebang berupa kapak dan alat angkut berupa sampan ataupun gerobak motor. Namun, pekerja di panglong arang terkadang menggunakan alat chainsaw untuk melakukan penebangan kayu mangrove yang tidak lazim digunakan masyarakat. Sebenarnya, fungsi utama alat ini adalah memotong atau membelah kayu mangrove bahan baku arang agar sesuai ukuran panjang dan besarnya sehingga memudahkan dalam penyusunan di dapur pembakaran. Akan tetapi, alat ini juga digunakan untuk mempercepat jumlah pasokan kayu mangrove untuk bahan baku arang, terutama untuk menebang kayu mangrove yang berukuran besar. Sarana angkutan yang digunakan masyarakat dalam mengangkut kayu tebangan berupa sampan dan gerobak motor. Sampan digunakan masyarakat untuk mengangkut kayu tebangan melalui jalur sungai, sedangkan pengangkutan melalui jalur darat digunakan gerobak motor. Umumnya, untuk pengangkutan kayu cerocok dari lokasi tebangan ke tempat penampungan melalui jalur air dengan menggunakan sampan karena lokasi penampungan berada di tepi Sungai Kembung, tepatnya di area jembatan Sungai Kembung. Pengangkutan melalui jalur darat dengan menggunakan gerobak motor sangat jarang dilakukan. Sedangkan untuk kayu mangrove sebagai bahan baku arang dan kayu bakar untuk pembakaran arang, selain menggunakan sampan melalui jalur air dalam pengangkutannya, juga menggunakan gerobak motor melalui jalur darat. Hal ini karena lokasi panglong arang selain berada di area yang dapat dengan mudah diakses melalui jalur air, juga ada yang berada di pemukiman penduduk yang hanya dapat diakses melalui jalur darat. Dengan demikian, masyarakat suku asli yang bermukim di sekitar hutan mangrove Sungai Kembung, Pulau Bengkalis, umumnya memanfaatkan kayu mangrove untuk memenuhi kebutuhan bahan baku arang, kayu cerocok, dan kayu bakar. Jenis kayu mangrove yang dimanfaatkan umumnya dari jenis R. apiculata, X. gratumo, dan L. ceremosa dengan ukuran kecil. Tingkat perolehan kayu dipengaruhi oleh kondisi pasang surut yang mempengaruhi lama waktu masyarakat bekerja. Jumlah masyarakat yang bekerja tergolong besar, sehingga tingkat pengumpulan kayu mangrove tergolong sangat tinggi. Dengan demikian, perlu ada pembatasan jumlah pemanfaatan kayu mangrove untuk keberlanjutan pemanfaatan langsung terhadap ekosistem mangrove Sungai Kembung, Pulau Bengkalis, dan keberlanjutan fungsi ekosistem mangrove tersebut. Namun, tanpa disadari ada beberapa manfaat dari mangrove itu sendiri. Manfaat mangrove bagi lingkungan diantaranya: 1. Mencegah erosi pantai. 2. Menjadi katalis tanah dari air laut. 3. Habitat perikanan. 4. Memberikan dampak ekonomi yang luas. 5. Sumber pakan ternak. 6. Mencegah pemanasan global. 7. Menjaga kualitas air dan udara. 8. Pengembangan kawasan pariwisata. 9. Menjaga iklim dan cuaca. 10. Pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan begitu, jika masyarakat mampu memanfaatkan mangrove secara tepat, amat banyak sekali dampak positif yang akan didapat dari mangrove tersebut.